Halo Sobat Mubah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang rilis 2 September 2024 yang berjudul Officer Black Belt. Film ini berfokus pada seorang pemuda bernama Lee Jung-do yang diperankan Kim Woo-bin. Dia berprinsip apa yang membuatnya bahagia, itu yang dia lakukan. Masalah muncul ketika dia diminta masuk ke sebuah tim kepolisian. Secara tidak langsung, ini merubah semua pandangannya tentang kehidupan. Tanpa lama, langsung saja ke alur filmnya. Coba berak tu tengok lain. Hey, laporan dan film dimulai. Plot twist datang jangan kabur woi. Kita bedah cepat gak pakai lama. Mubah waktu sinema. 그러니까 응원해줘? Jung-do adalah pemuda yang memiliki segudang prestasi di bagian seni bela diri. Dari mulai judo, kendo, dan taekwondo. Kegiatannya hanya berlatih sampai siang, lalu bermain game bersama temannya. Tapi, dia juga tidak lupa untuk membantu ayahnya mengantar makanan dari restoran keluarga. Dia juga sering mendatangi bibinya untuk mengantarkan makanan. Namun, saat akan pulang, dia melihat polisi yang bertarung dengan seseorang. Si polisi terpojok dan Jung-do langsung membantunya. 뭐하는 새끼야 이거? Karena hal itu, Jung-do diberi penghargaan oleh Divisi Pengawasan Elektronik. Kim Sun-min, manajer divisi, menawarkan Jung-do menjadi petugas bela diri di divisinya. Tugas mereka memantau para pelaku seksual yang sudah keluar dari penjara. Para penjahat dipantau melalui alat yang polisi pasang di kaki mereka. Jika terjadi hal yang mencurigakan, petugas bela diri harus datang ke tempat penjahat itu. Jung-do hanya bertanya, apa ini menyenangkan? Karena Jung-do melakukan sesuatu kalau dia senang. 제 생각에는 정도 씨가 이 일을 하시면서 정말 많은 걸 느끼실 것 같아요. Jung-do mulai meminta saran pada teman-temannya. Mereka merasa Jung-do akan menyukai pekerjaan itu karena dia suka sensasi. Ayahnya pun mendukung hal itu. Menurutnya, ini baik untuk masa depan Jung-do. Besoknya Jung-do mulai diajari cara memantau para penjahat. Jung-do cukup melihat monitor dan memastikan alat penjahat berwarna hijau. Kalau berwarna kuning atau merah, dia harus menelpon si penjahat untuk segera mengisi baterai alatnya. Kalau menolak, Jung-do harus menemui si penjahat. 근데도 충전 안 할 때는 어쩌시겠습니까? 출동? Tak lama, ada alat berwarna kuning dari seorang penjahat bernama Lee Yang-ho. Jung-do langsung menelepon namun responnya kurang jelas. Dia melaporkannya pada Sun-min dan mereka langsung pergi ke lokasi. Pada saat sampai, Jung-do meminta Sun-min untuk masuk sendiri karena dia yakin Yang-ho bakal kabur lewat jendela. Sun-min mulai mengetuk pintu, tapi hanya jeritan wanita yang dia dengar. Pintu akhirnya terbuka dan Yang-ho ternyata sudah bersiap melompat keluar jendela. 대박. Malam harinya, Jung-do mengajak Sun-min minum bersama teman-temannya. Namun, tiba-tiba asistennya menelpon dan mengabarkan Do-won, seorang mantan pembunuh, tiba-tiba hilang kontak. Mereka langsung meluncur ke lokasi terakhir tersangka. Mereka hanya menemukan alat yang sudah dilepas. Mereka bingung karena akan sulit mencari di perkampungan. Teman Jung-do langsung mengeluarkan drone untuk mencari Do-won. Tak lama, mereka menemukannya. Jung-do mengejar sedangkan Sun-min mengarahkan. Tak lama Jung-do bertemu dan berhadapan langsung dengan Do-won. 뭐야? 나 무도 실무관 해줘. 병 오시면 돼요. Besoknya Jung-do pergi ke tempat bibinya untuk potong rambut. Namun dia tidak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang mencurigakan. Setelah potong rambut, dia kembali melihat pria tadi sedang menggoda pelayan restoran. Dia semakin curiga karena melihat alat pantau di kakinya. Jung-do langsung ke kantor dan memberitahu Sun-min. Untuk memastikannya, mereka menelpon pria itu. 오늘은 내 맘대로 놀 거야, 씨발. Jung-do dan Sun-min langsung ke lokasi dan memeriksa setiap toko yang memiliki karyawan wanita. Di sela pencariannya, dia teringat dengan bibinya yang bekerja sendirian di toko. Benar saja, pada saat sampai, dia melihat bibinya sedang dicekik si penjahat. 당신은
Kinerja Jungdo sangat bagus. Karena hal itu, Sunmin mengajak Jungdo untuk ikut bersamanya menjadi tim pengawas pemerkosa bernama Kang Kijung. Jungdo setuju dan mereka langsung pergi menemui Kijung yang akan bebas dari penjara. Kijung adalah penjahat anak kecil, jadi banyak orang yang tak suka padanya. Bahkan, para warga mulai berdemo pada saat Kijung keluar dari penjara. 이런 성범죄자 배태우려고 세금 내냐 씨발. Pada malam harinya, Kijung sudah bisa bersantai di rumah. Tak lama, temannya datang mengajak ngobrol. Dia menanyakan tentang surat yang dia kirim kepadanya. 생각해봤어? 내 편지로 얘기한 거. 난 좋지. Besok paginya, Jungdo melihat aktivitas Kijung yang mencurigakan. Dia memutuskan untuk mengikutinya, dan Sunmin memantau dari kantor. Jungdo melihat Kijung masuk ke sebuah mall, lalu kehilangan jejak. Alat pemantau tidak bisa melihat posisi dengan sempurna, jadi Jungdo harus mencarinya sendiri. Sedangkan Kijung sudah berada di parkiran dan bertemu dengan seorang bos video bokep. Dia menyuruh Kijung untuk membuat sebuah video dengan anak kecil. Bayarannya 10 juta won per video. Mereka juga akan menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. 영상에 나올 아이는 우리가 찾아드려요. 예시였습니다. Jungdo tak bisa menemukan Kijung. Sunmin langsung menelpon Kijung dan menanyakan posisinya. Kijung ternyata sedang makan gimbap. Berdasarkan hal itu, Jungdo langsung mencarinya kembali. Benar saja, Kijung sedang duduk di sebuah restoran gimbap. 김밥집에 앉아있어요. 다음부터는 전화를 조금 더 빨리 좀 받아주세요. 죄송합니다. 예, 감사합니다. Sore harinya, kantor divisi menemukan Yang Ho membuat masalah lagi. Sunmin segera menelpon Jungdo untuk memberitahu bahwa dia akan pergi sebentar dan menyuruh Jungdo tetap mengawasi Kijung. Sunmin dan satu petugas bela diri datang ke lokasi Yang Ho. Ternyata, Yang Ho sudah dibayar bos bokep untuk menghabisi mereka. Jumlah musuh sangat banyak sampai membuat petugas bela diri kewalahan. Bahkan Sunmin sudah tidak sadarkan diri, sehingga petugas bela diri hanya bisa bertarung sendirian. Di tempat lain, Jungdo masih mengikuti Kijung. Namun kali ini, dia dijebak oleh Kijung. Jungdo dikurung di sebuah gudang supaya tidak mengganggu aksinya. Di sana juga ada beberapa orang yang ditugaskan menghabisinya. Jungdo memang hebat dalam bela diri, namun menghadapi banyak orang tentu bukan hal yang mudah. Dia harus cepat mengalahkan mereka supaya bisa mengejar Kijung. Sementara itu, Kijung sudah bersiap memulai rekaman. Dia dibantu oleh temannya sebagai kameramen. Di sana juga sudah ada anak kecil sebagai korban mereka. Tak lama, Jungdo datang ke rumah Kijung. Namun dia melihat bekas telapak kaki yang mengarah ke gudang bawah tanah. Jungdo mendengar anak kecil menangis, jadi dia berusaha membuka jendela yang mengarah ke ruang bawah tanah. Jungdo berhasil membuka jendela itu dan Kijung langsung menghajarnya.
Polisi tiba-tiba datang karena laporan kebisingan dari para tetangga. Jungdo berusaha menahan Kijung, namun Kijung berhasil melarikan diri. Karena luka tusuk, Jungdo harus dirawat. Ayahnya begitu khawatir dengan keadaan anaknya. Namun saat sadar, Jungdo menerima kabar buruk yang menimpa Sunmin. Bahkan petugas bela diri yang menemani Sunmin meninggal dunia. 현장에서 심정지가 왔대요. Beberapa minggu pun berlalu, Jungdo dan teman-temannya berencana untuk menangkap Kijung. Karena selama Jungdo sakit, banyak anak kecil yang menjadi korban. Mereka mulai menyiapkan peralatan termasuk informasi bos bokep. Mereka datang dan masuk dengan paksa ke rumah si bos. Setelah diselidiki, mereka menemukan banyak sekali video di dalam komputernya. Jungdo marah, namun teman-temannya berusaha menahan. Karena tak kuat dengan siksaan, si bos memberitahu lokasi Kijung dari SMS yang dia terima. 핸드폰으로 카드 쓴 곳들 문자 메시지 와 있어요. Mereka bersiap untuk ke lokasi Kijung. Namun sang ayah tiba-tiba melarang Jungdo karena takut terjadi sesuatu padanya. Namun Jungdo tidak bisa diam melihat anak-anak yang ketakutan. Dia merasa punya tanggung jawab dan akan menyesal jika tidak melakukannya. Ayahnya mungkin khawatir, tapi Jungdo meyakinkan sang ayah untuk percaya padanya. 그러니까 응원해줘. 갔다 올게요. 몸 조심해. 네. Jungdo dan teman-temannya mulai menerbangkan drone dan berpencar untuk mencari tempat yang mencurigakan, termasuk penginapan. Salah satu temannya menemukan banyak piring dan sepatu pria pada suatu penginapan. Jungdo datang ke sana dan memastikan Kijung ada di dalam. Kijung memang ada di sana, jadi Jungdo menyuruh teman-temannya pergi karena dia akan menyelesaikannya sendiri. Jungdo masuk dan menantang mereka secara terang-terangan. Tanpa basa-basi, baku hantam pun terjadi. Jungdo berhasil mengalahkan mereka, lalu mengejar Kijung yang berusaha lari. Untungnya, ada temannya yang bisa melihat posisi Kijung dari drone. Jungdo akhirnya menemukan Kijung. Mereka menyelesaikan pertarungan yang belum selesai tempo hari. Jungdo mulai kesulitan karena Kijung memakai senjata. Ditambah Kijung memiliki kekuatan yang lebih besar dari Jungdo. Saat terpojok, teman-temannya menabrakkan drone tepat ke muka Kijung. Jungdo berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia dan teman-temannya mendapatkan penghargaan langsung dari presiden sekaligus dari anak kecil yang pernah dia selamatkan. Kijung berhasil merubah masa bermainnya menjadi orang dewasa yang memegang prinsip dan tanggung jawab. Ini memang hal umum, di mana seseorang akan menjadi dewasa. Tapi apakah dewasa dalam hal baik atau malah sebaliknya? Kalau mau nonton full filmnya, langsung nonton Officer Black Belt 2024. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam cerita film berikutnya.